Bab 7 yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yaitu disebut al-khalqu, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yaitu disebut al-amru atau kun fayakun, maka jadi, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa adanya bapa. Wujud mujizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yaitu jenis takdir. Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contoh-contoh takdir mubram antara lain yang pertama yaitu setiap makhluk pasti akan mengalami mati atau seseorang pasti hanya punya satu ibu kandung. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Yang kedua yaitu manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Lalu yang ketiga yaitu di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunatullah. Artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum kekuatan, ukuran, sebab, dan akibat yang telah digariskan oleh Allah. Contohnya seperti kayu mempunyai kemampuan berbeda dengan besi, kekuatan tenaga manusia berbeda dibandingkan dengan gajah, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet hingga benda-benda yang terkecil bergerak sesuai dengan garisnya dan waktu tak pernah berhenti. Lalu yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq ialah takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi peluang atau kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Contoh dari takdir mu'alaq adalah Hasan dilahirkan dalam keluarga yang sederhana. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangat terbatas sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya kuliah pun ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. 1. Dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. 3. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka apabila telah tiba waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surat An-Nahl ayat 61. 2. Dalil akli. Adapun dalil akli adalah dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak dan perhitungan akal manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan,
ukuran, undang-undang, sifat, serta hukum alam atau sunnatullah yang berlaku bagi alam semesta, seperti api bersifat panas, tanah bersifat padat, dan air laut terasa asin. 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah." Quran Surat Al-Ahzab ayat 62. 2. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukurannya dengan serapi-rapinya." Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Takdir ada dua macam, yaitu 1. Takdir mubrom, yang makhluk tidak diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. 2. Takdir mu'alaq, yang makhluk diberi peluang atau kesempatan untuk memilih dan mengubahnya. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Sebagai contoh, setiap orang mempunyai kebebasan memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang mencari nafkah dengan berdagang, bertani, berkarya di kantor, berwirausaha, dan lain sebagainya. Tawakal diartikan dengan sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila usahanya berhasil, ia tidak bersikap lupa diri, dan apabila mengalami kegagalan, ia tidak akan merasa putus asa. Takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan. Dengan kemahakuasaannya, Allah menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila belum berhasil. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. 2. Menghindari sifat sombong. 3. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. 4. Melatih berhusnuzon atau berbaik sangka. 5. Melatih kesabaran. Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis. 2. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. 3. Allah tidak akan menyalahi hukumnya, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. 4. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. 5. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon pada keadilan Allah. 6. Mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. 7. Bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. 5. Iman kepada qada dan qadar. 1. Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar.
Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimistis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. 2. Dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. 3. Kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Jika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentu hasilnya yang optimal dapat kita raih selama hidup di dunia ini. 4. Kita menyadari bahwa manusia diciptakan berbeda-beda dan tentu memiliki hikmah tersendiri, diantaranya untuk saling mengenal dan bekerja sama. 5. Dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia tidak pantas untuk berperilaku sombong.